Ya, jumpa lagi saudara-saudara dalam Renungan Bina Iman. Dan saat ini sebelum kita membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita mohon penyertaan Roh Kudus. Ayo kita berdoa. Sungguh suatu anugerah ya Tuhan ketika saat ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk menikmati kehidupan ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini dan kami mau mendasarkan kehidupan kami dengan firman Tuhan sehingga kami yakin dan percaya bahwa melalui firman Tuhan inilah kami diteguhkan, kami dikuatkan, kami dipimpin dan kami terus-menerus didasarkan sehingga melalui firman Tuhan ini kehidupan kami merupakan kehidupan yang semakin menyenangkan hati Tuhan dan diutus untuk memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, saat ini berfirmanlah, kami siap untuk membaca, merenungkan dan menghidupi firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, beberapa hari lagi kita akan merayakan Natal. Dan saya tidak tahu Anda itu ikut banyak latihan atau tidak. Ya, karena kan kadang-kadang ada drama, ada paduan suara, kemudian mungkin ada fragmen, kemudian ada urutan-urutan liturgi yang harus dipersiapkan. Dan mungkin saja saat ini kita mulai sibuk-sibuknya untuk latihan untuk mempersiapkan. Baik itu tanggal 24 maupun tanggal 25 Desember. Nah saudara-saudara, di tengah latihan-latihan yang sangat rutin inilah muncul istilah gladi. Ya, mungkin pernah dengar ya istilah gladi kotor dan gladi bersih, saudara-saudara. Nah, gladi itu sendiri sebetulnya artinya adalah latihan. Jadi harapannya semakin banyak latihan, semakin sering latihan, semakin serius latihan, dilakukan berulang-ulang terus, maka harapannya ketika hari H, maka terjadilah sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang memang mengembirakan, sesuatu yang memang dipersiapkan dan hasilnya luar biasa. Semakin sering latihan, diulang-ulang, harapannya bisa semakin baik. Nah saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan Yesus, gerakan berulang-ulang merupakan gerakan yang dipakai supaya terus-menerus hafal, terus-menerus memantapkan sesuatu. Dan ternyata saudara-saudara di dalam tradisi bangsa Israel pun ada yang namanya gerakan berulang-ulang. Apa yang diulang-ulang? Apa yang harus senantiasa dilakukan? Nah, kita buka bersama-sama saudara-saudara dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat 4 sampai ke-9. Sekali lagi, Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9. Saya akan membacakan bagi saudara-saudara sekalian. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kau perintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Nah saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan Yesus, ini adalah sebuah pengajaran kepada bangsa Israel. Pengajaran tentang apa? Yaitu adalah pengajaran tentang siapa Tuhan yang mereka percayai. Dan di sini saudara-saudara merupakan Shema Israel, atau pengakuan iman Israel bahwa Allah itu Esa. Oleh sebab itu, karena Allah itu sesuatu yang sangat luar biasa dalam kehidupan Israel, maka dilanjutkan ayat yang kelima. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan kasih kepada Allah ini harus senantiasa diingat. Makanya muncul kata berulang-ulang. Sehingga melalui pengalaman, baik itu pengalaman keseharian. Makanya kita melihat dari ayat yang ke-7. Engkau harus mengajarkan berulang-ulang, membicarakan ketika apa? Ketika duduk, ketika dalam perjalanan, ketika berbaling, dan ketika bangun. Dan ini adalah aktivitas yang dilakukan berulang-ulang atau dilakukan senantiasa di dalam kehidupan orang-orang Israel. Mereka duduk, mereka berjalan, kemudian mereka bangun, kemudian mereka tidur. Itu adalah simbol bahwa pemahaman soal Allah itu harus senantiasa dibawa di dalam kehidupan keseharian. Dan bukan cuma dalam aktivitas,
Supaya ingat, nah ayat yang ke-8 dan ke-9. Haruslah engkau mengikatkan sebagai tanda pada tanganmu, haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Tangan dan dahi adalah sesuatu yang selalu dibawa dan dilihat. Serta dahi itu adalah simbol bahwa yang namanya pengajaran soal Allah, kebaikan Allah itu harus senantiasa dibawa. Dan apabila engkau menuliskannya, ayat yang ke-9 saudara-saudara, tuliskanlah itu pada tiang pintu rumah dan pintu gerbang. Pintu rumah dan pintu gerbang adalah sesuatu yang dilalui setiap hari. Orang pasti keluar rumah dan nantinya akan kembali kepada rumah. Dan itu akan melalui pintu dan juga gerbang. Dan kalau dituliskan Allah itu Esa, kemudian kasih Tuhan Allahmu itu dituliskan di situ. Artinya apa? Ya harus senantiasa dibaca. Bukan cuma dibaca, tapi harus senantiasa diingat dan diimani. Nah, saudara-saudara terkasih nama Tuhan Yesus, ketika kita mau mengasihi Tuhan, itu nggak bisa kita sekali jadi. Oh iya, saya mengasihi Tuhan, titik. Tetapi hari ini kita juga diingatkan, geladi. Artinya apa? Dilatih berulang-ulang. Allah itu kasih, Allah itu mencintai kita. Allah itu sangat sayang kepada kita. Dan itu menjadi perkataan yang kita imani. Sehingga suatu saat ketika kita punya masalah, ketika kita punya namanya pergumulan, ketika kita punya yang namanya beban hidup, kita senantiasa Allah itu sangat mengasihi kita. Di tengah kesulitan hidup apapun, selalu kita ingat, ya Tuhan mencintai kita. Tuhan senantiasa ada untuk kita. Makanya seberat apapun, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah melupakan penyertaan Allah dalam kehidupan kita. Karena kita setiap saat selalu mengingat Allah itu terus mengasihi kita. Dan kita pun diundang bersama-sama untuk juga mengasihi Tuhan Allah. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita terus memegang Tuhan. Kita terus percaya Tuhan. Dan kita terus mengimani Tuhan. Sehingga tidak ada godaan untuk meninggalkan Allah sedetik pun. Amin.